Selamat malam Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Waktunya saya untuk menghadirkan Bisnis Bali News pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas tentang langkah perbankan di Bali dalam menjaga likuiditas terkait penanganan COVID-19. Ya, pemirsa Bali TV, dalam penanganan COVID-19 ini, pemberian stimulus telah dilakukan perbankan kepada debitur. Dan ini tentu saja khususnya debitur yang terdampak COVID-19. Memanfaatkan kondisi tersebut, relaksasi dan restrukturisasi kredit telah juga diajukan debitur. Dalam memberikan stimulus ini untuk menjaga likuiditas, sejumlah langkah dan strategi telah disiapkan oleh perbankan di Bali. Nah, untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Bali dan Nusa Tenggara, Bapak Elianus Pongsoda. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Iya, kabar baik ya Pak ya? Sehat ya Pak? Ya sehat. Iya, Bapak, kita bicara sangat spesifik ini terkait dengan kondisi perbankan. Ini dalam penanganan COVID-19, sejumlah bank di Bali sudah dan telah memberikan stimulus ini berupa relaksasi dan restrukturisasi kredit. Nah, ini sejauh apa pantauan Bapak ini terkait dengan hal tersebut, khususnya dalam pemberian stimulus tersebut dilakukan oleh perbankan di Bali? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan implementasi dari DOJK nomor 11 2020 tentang relaksasi restrukturisasi debitur yang terdampak COVID di Bali, sejauh ini yang kami pantau sampai dengan posisi tanggal 29 April ini yang kami dapat laporan dari teman-teman di perbankan ini sudah berjalan dan kami monitoring sudah berjalan dengan bagus dan data-data juga sudah bisa kita ketahui sampai sejauh ini berapa debitur yang terdampak oleh COVID, debitur perbankan, kemudian berapa yang sudah direstrukturisasi. Nah, data yang kami kumpulkan dari teman-teman di perbankan itu sampai dengan tanggal 29 April, debitur yang terdampak itu 150.099 rekening. Yeah. Dengan nominal itu 23,38 triliun. Nah, ini kalau kita bicara mengenai perbankan, itu kita bicara mengenai BPR dan Bank Umum di Bali. Yeah. Jadi kalau dari kita lihat lagi rincian lebih detail lagi, untuk Bank Umum itu 131.239 rekening dengan nominal 19.115 miliar. Kemudian untuk BPR itu rekeningnya itu 18.860. Kemudian nominal 4.266 miliar. Nah, itu yang terdampak berdasarkan laporan dari teman-teman perbankan. Yeah. Kemudian realisasinya yang sudah dilakukan restrukturisasi sampai tanggal 29 April 2020 itu sejumlah 59.130 rekening dengan nominal yang sudah direstrukturisasi yaitu sebesar 11 triliun, 36. Nah, jadi dari data dan fakta yang kami monitor dan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di perbankan itu sudah berjalan dan kami memonitor itu seminggu. Jadi setiap Jumat itu kami monitor bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, inilah yang perkembangan ini yang tanggal 29 April. Nanti minggu ini kami akan monitor lagi hari Jumat perkembangannya. Iya, baik. Jadi saya kira seperti itu ya. Baik, Pak Elianus, tadi sudah panjang lebar Bapak sampaikan ini ya, detail-detail angka-angkanya. Ini kan artinya juga melihat di tengah pandemi COVID-19 ini adalah keterjagaan likuiditas bank ya Pak ya. Ini seperti apa ini Pak, kemudian dampaknya terhadap likuiditas bank ini, karena ini kan juga artinya bank juga tidak bisa serta-merta memberikan tadi yang stimulus itu karena memang harus menjaga performanya. Nah, ini kaitannya kalau saya bawa ke support dari Bank Indonesia sendiri, dari pengamatan OJK sendiri seperti apa Pak? Ya, jadi betul. Jadi relaksasi yang kita berikan ini yang saya katakan bahwa ini adalah win-win solusi antara debitur yang terdampak COVID kemudian dengan industrinya sendiri.
karena kita harus menjaga dua sisi. Debitur yang terdampak COVID, yang situasinya sulit, ya kan mungkin produksinya lagi tidak berjalan atau berjalan setengah dan sebagainya seperti itu harus diberikan relaksasi, harus dibantu dari perbankan. Kemudian dalam situasi sulit seperti itu, dia bisa bertahan, kemudian mudah-mudahan COVID cepat berlalu, pada saat COVID sudah berlalu, dia bisa bangkit lagi. Jadi, dia bisa bertahan dalam situasi sulit. Nah, kemudian dari sisi industrinya, kita juga harus memperhatikan, karena industri ini kan juga, perbankan itu kan mengelola dana masyarakat. Dia menghimpun dana masyarakat, kemudian memberikannya dalam bentuk kredit. Dia harus membayar kewajiban kepada masyarakat dalam bentuk bunga deposito, bunga tabungan, bunga giro dan sebagainya. Sehingga ini harus kita jaga, jangan sampai perbankan ini kekurangan likuiditas sehingga operasionalnya bisa terganggu. Nah, oleh karena itu, kenapa di dalam relaksasi ini kita berikan panduan kepada teman-teman perbankan untuk menilai debitur yang betul-betul terdampak. Kita menghindari ada debitur-debitur yang istilahnya itu free rider. Sebetulnya bukan dari dampak COVID. Bisa saja dia memang bermasalah sejak sebelum COVID. Nah, ini harus benar hati-hati. Maka kita sampaikan kepada teman-teman di perbankan, restrukturisasi harus dilakukan dengan mengacu kepada prinsip kehati-hatian. Dia harus bisa juga mengelola likuiditasnya. Karena itu di POJK itu kan kita mengatur gitu kan bahwa salah satu bentuk relaksasi adalah keringanan misalnya angsuran, penundaan pembayaran angsuran maksimal setahun. Jadi nanti teman-teman di industri itu melihat maksimal setahun kan bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Kalau misalnya setahun, misalnya benar-benar usahanya sudah nggak bisa lagi bergerak atau parah dan sebagainya gitu kan, nah itu bisa setahun. Tetapi bisa juga 6 bulan, bisa juga 3 bulan. Jadi kalau masih mampu bayar, silakan dilakukan pembayaran. Jadi diberikan relaksasi tidak panjang, karena teman-teman di industri perbankan juga butuh likuiditas, ya kan, untuk membayar kewajiban dia kepada krediturnya, kepada deposannya, seperti itu. Baik, ini untuk support BI-nya seperti apa, Pak? Nah, ini kan kalau terkait dengan dari Bank Indonesia, kan sebetulnya di dalam Perpu yang sudah dikeluarkan oleh Presiden waktu itu kan, gitu kan, itu kan ada mekanisme ke Bank Indonesia, ada namanya fasilitas likuiditas jangka pendek, itu dari Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya itu dimanfaatkan oleh perbankan untuk untuk fasilitas likuiditasnya gitu kan, itu bisa dilakukan. Tetapi itu kan menjadi kewenangan Bank Indonesia. Bank Indonesia akan mengeluarkan peraturan Bank Indonesia bagaimana petunjuk teknis untuk banknya sampai ke sana. Tetapi secara internal operasional bank, ini kan langkah-langkah darurat. Ya, ke Bank Indonesia itu langkah darurat. Oleh karena itu di internal bank sendiri, ya, itu berbagai berbagai cara mereka lakukan secara pengelolaan internal bank. Oleh karena itu di bank itu memang masalah likuiditas ini kan masalah yang tidak hanya karena ada dampak COVID, tetapi memang itu harus dijaga dalam operasional perbankan sehari-hari. Oleh karena itu penting, maka di bank itu ada namanya bagian khusus namanya Asset and Liabilities Committee. Nah, di situ mereka memantau kewajibannya berapa, asetnya, alat likuidnya berapa, kewajiban akan jatuh tempo kapan. Itu harus dilakukan pemantauan dari waktu ke waktu, setiap saat, setiap hari. Sehingga pada saat kewajiban jatuh tempo, ada alat likuid yang siap untuk memenuhi kewajiban itu. Sehingga dia tidak terjadi mismatch, seperti itu. Tidak terjadi kekurangan likuiditas. Nah, dan masih banyak lagi teknis-teknis perbankan yang bisa dilakukan untuk menjaga likuiditas. Bisa dia melakukan pinjaman antar bank. Kan? Kemudian dia bisa itu melalui mekanisme
katakanlah kalau Bank Umum itu pasar uang antar bank. Baik. Bank Umum juga bisa melakukan yang namanya repurchase agreement. Itu juga ke Bank Indonesia. Jadi kalau dia punya surat-surat berharga, misalnya sertifikat Bank Indonesia, surat berharga negara, itu bisa dijual ke Bank Indonesia 1 hari, 2 hari, dengan janji akan. Nah itu semua itu bagian untuk mengatasi kalau ada kekurangan likuiditas. Termasuk kita minta pemegang saham juga memiliki komitmen untuk menambah modal kalau misalnya banknya perlu butuh likuiditas. Baik. Jadi banyak, karena memang likuiditas harus kita jaga. Gitu. Ya, baik Pak Elianus, artinya ini kalau dilihat dari karakter nasabah di Bali, memang untuk kondisi performa perbankan akan baik-baik saja ya Pak ya? Seperti itu ya Pak ya? Ya, dengan adanya stimulus yang diberikan ya, saya melihat posisi, bahkan secara nasional juga ya, kalau kita melihat secara nasional, industri perbankan per posisi Maret ya, kita masih bicara Maret karena April belum ada datanya, posisi Maret. Itu kalau secara nasional itu pertumbuhan perbankan itu masih positif, masih bagus secara nasional. Kalau kita melihat pertumbuhan kredit secara nasional perbankan itu masih tumbuh yes on yes-nya itu 7,95. Nah, itu dari sisi kredit. Dari sisi dana pihak ketiga juga itu masih tumbuh 9,54% yes on yes sampai dengan posisi Maret. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi resiko lembaga keuangan per posisi Maret secara nasional, misalnya dari sisi NPL-nya itu tercatat 2,77 itu gross, gitu kan. Kalau netnya itu 0,98%. Artinya ini masih terjaga gitu kan dengan baik. Nah, kalau di Bali sendiri, kalau kita melihat di Bali, gitu ya, di Bali, kondisi bank-bank umum di Bali itu sama. Kalau kita melihat dari sisi fungsi intermediasinya itu juga masih tumbuh. Aset Bank Umum di Bali itu tumbuh 8,79%, kan gitu. Jadi dana pihak ketiga juga masih tumbuh, asetnya tadi ya, asetnya tumbuh 8,79%. Kemudian dana pihak ketiga tumbuh 9,46%. Kemudian kredit kepada masyarakat 7,31%. Nah, NPL-nya yang sedikit menurun, tetapi itu masih masih bagus karena NPL-nya itu 2,95%. Nah, kalau kita melihat posisi bulan Februari 1 bulan yang lalu itu 2,94. Kalau kita bandingkan dengan posisi Desember 2019 itu 2,90. Jadi naik cuma 0,004% seperti itu. Jadi masih bagus. Nah, untuk BPR ini karena kita belum punya data BPR, karena kita berikan juga salah satu relaksasi ke BPR untuk menyampaikan laporan itu ditunda. Jadi belum ada data dari BPR. Tetapi saya kira masih akan posisi Maret, saya kira tetap kondusif untuk industri perbankan di Bali. Baik, harapannya seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan performa perbankan dan lembaga non-bank juga bisa performanya lebih baik lagi di tengah pandemi COVID-19. Baik, terima kasih Pak Elianus. Ya, gimana Pak? Kalau ada waktu sedikit lagi, saya juga tambahkan sedikit mengenai pembiayaan ya. Karena tadi itu kan relaksasi untuk perbankan. Nah, di Bali juga selain perbankan kita kan juga ada perusahaan pembiayaan. Nah, kalau di Bali perusahaan pembiayaan itu terdampaknya itu 39.747 dengan nominal 2,3 triliun. Nah, sampai dengan posisi 29 April kemarin itu yang sudah direstrukturisasi oleh teman-teman di lembaga pembiayaan ini itu 21.039 rekening dengan nominal 1,3 triliun. Jadi di pembiayaan juga berjalan sekarang. Berjalan. Kemudian di penggadaian juga berjalan. Penggadaian ada nasabah terdampak 502 rekening dengan total 23,5 miliar. Itu yang sudah direlaksasi ada 16 rekening, kemudian nominalnya itu 57
miliar gitu, 0,57 miliar. Jadi semua industri keuangan yang ada di Bali itu sekarang sudah melakukan langkah-langkah realisasi dari relaksasi yang kebijakan dari pemerintah. Iya. Termasuk juga yang PNM. Ya, ini PNM ini juga memberikan kredit. Kalau data yang terkini per 29 April itu rekening yang terdampak 331 dengan nominal 71 M, dan yang sudah diberikan relaksasi keringanan sampai dengan 29 April itu 34 rekening dengan nominal 8,86. Iya. Jadi saya berharap teman-teman di industri di Bali ini saya berterima kasih dari monitoring data, mereka sudah melakukan langkah-langkah yang sudah sebagai realisasi dari kebijakan pemerintah, dan tentu kalau ini dilakukan kan ini akan membantu debitur. Mudah-mudahan semakin ke depan pelaksanaan semakin bagus. Ya, kalau ada hal-hal yang misalnya masih terkendala, ada hal yang perlu ditanyakan, itu bisa konsultasi dengan masing-masing industrinya, bisa ke bank, bisa ke pembiayaan, bisa ke penggadaian, bisa ke PNM, bisa juga ke OJK. Tapi saya monitor sejauh ini ya di Bali berjalan dengan dengan baik. Bahkan tadi saya video conference dengan teman-teman di Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Bali. Ini kita bersyukur bahwa relaksasi sudah berjalan dan masih sekitar 60-65% debitur pembiayaan di Bali ini yang membayar lancar. Iya, baik, Pak Elianus, terima kasih, informasinya luar biasa sekali. Iya, artinya dengan adanya stimulus, performa bank dan lembaga non-bank lainnya juga termasuk finance tadi bisa berjalan tetap stabil ya Pak ya. Baik, pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama Elianus Bongsoda, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Bali dan Nusa Tenggara. Bapak, terima kasih, sehat selalu, dan kami akhiri Bisnis Bali News pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.